Para suster, Bapak Ibu guru, para orang tua dan teman-teman semuanya. Hari ini kita bersyukur dan bergembira karena kita merayakan peristiwa penting bagi pelindung kampus kita, Pesta Santa Ursula. Justru kita bisa berkumpul, kita bisa berdoa bersama untuk menyegarkan diri kita, menyegarkan iman kita di tengah-tengah situasi pembelajaran jarak jauh yang serba online ini dan juga serba membosankan. Bosan nggak Bu Guru? Anak-anak bosan nggak di rumah? Ya, sabda hari ini sangat menarik untuk direnungkan. Setiap orang yang diberi banyak daripadanya akan dituntut lebih banyak. Tentu hidup itu bertumbuh dan berkembang karena ada tanggung jawab. Justru orang semakin berusaha, berjuang untuk melaksanakan tanggung jawabnya, justru disitulah orang sedang tumbuh secara manusiawi maupun rohani. Terkadang ketika kita malas, kita berhenti untuk berproses, berjuang, justru itulah yang membuat segala sesuatu dalam hidup kita pun juga mandek atau berhenti, tidak berkembang sama sekali. Nah, dalam situasi pandemi ini, tentu situasi pembelajaran itu kan sedang ditantang bagaimana pendidik dari sekolah maupun teman-teman yang ada di rumah bisa beradaptasi dengan segala kebaharuan yang terjadi selama ini. Tentu orang yang bisa beradaptasi itu akan semakin cepat untuk mengikuti atau menjalani apa yang menjadi kebaharuan-kebaharuan itu yang serba online. Tidak hanya murid, ada murid yang tentu yang sulit adaptasi juga. Ada yang lambat, ada yang cepat. Begitupun kita guru ya, ada yang cepat, ada yang lambat juga, atau ada yang nggak mau tahu juga. Semuanya serba berproses. Tidak hanya kita sebagai pendidik yang ada di sini, tapi justru teman-teman, para orang tua yang akhirnya merasakan ternyata menjadi pengajar juga sulit untuk mendampingi anak-anaknya di rumah. Nah, ini saatnya kita bersama-sama beradaptasi, sama-sama berproses untuk berjuang di tengah situasi yang tidak enak ini. Maka salah satu hal yang harus kita ingat adalah semangat dan tanggung jawab kita. Peran kita sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai peserta didik anak-anak, apa yang menjadi tanggung jawab saya selama saya mengikuti proses belajar di kampus ini. Tentu semakin kita bisa bertanggung jawab, kita akan bertumbuh. Semakin kita profesional untuk memberikan kualitas pendidikan, kita juga akan dituntut lebih tinggi untuk semakin memberikan apa yang terbaik bagi para peserta didik. Nah, perjalanan untuk beradaptasi dan berproses itu memang tidak mudah. Banyak sekali tantangan, banyak sekali pengalaman-pengalaman menarik yang mungkin kadang menggelikan, lucu, menyebalkan, atau membosankan. Dan itu kita jalani semua, baik yang di sekolah maupun yang di rumah. Saya ingat bahwa sebelum ke Bandung itu saya tugas di Jakarta dan sama di bidang pendidikan juga. Nah, ketika awal-awal pandemi, tentu kita berusaha cepat untuk mempersiapkan metode belajar apa yang sangat cocok untuk anak-anak. Tentu dengan sesuai anjuran berbagai pihak, kita akan melakukan pendidikan atau cara belajar mengajar secara online. Nah, maka hal yang menarik di situ mulai mempersiapkan bagaimana bahan, bagaimana infrastruktur dari sekolah untuk anak-anak, dan juga bagaimana mengecek, mengevaluasi mereka di rumah, situasi mereka, apakah mereka baik-baik saja atau justru mereka juga merasa bosan dan
ingin berkumpul dan berjumpa dengan teman-temannya. Dan bahkan kegiatan-kegiatan rohani waktu di tempat saya itu juga dilakukan secara online. Entah dari doa-doa ibadat kecil sampai misa, sampai rosario, kitab suci, semua serba di-online-kan. Nah, untuk awal-awal bagi anak-anak yang memang senang itu sangat mendukung mereka. Mereka sangat menikmati. Mereka bisa beradaptasi dengan cepat. Kadang kitanya yang kalah dengan mereka. Lama-kelamaan mereka mengharapkan kok ada kebosanan di rumah mereka harus selalu menatap laptop, handphone, sehingga mereka tidak dapat berjumpa. Sekali lagi mereka membutuhkan perjumpaan, kebersamaan bersama teman-temannya. Ada kerinduan, ada rasa ingin mau untuk kembali ke sekolah dengan segala pengalaman dan segala hal yang mengembangkan dan menumbuhkan mereka. Mereka selalu ingin berusaha berjumpa, selalu ingin berusaha untuk mengikuti kembali dinamika pembelajaran di sekolah. Nah, semoga kita pun juga selain berusaha dan berjuang untuk mempersiapkan tatap muka kembali, nah di saat ini kita juga diajak sekali lagi untuk mempersiapkan sebenarnya apa yang harus kita berikan untuk anak-anak di tengah situasi seperti ini. Tentu dengan sharing-sharing dari teman-teman yang mengikuti pembelajaran online, secara infrastruktur kadang ya sinyalnya jelek. Dulu ada alasan, ya tolong kamu jelaskan materi ini, langsung di chat di Google Classroom-nya. Maaf frater, dulu masih frater, maaf frater, mic-nya rusak atau dia tidak bisa on cam, atau kita kan sulit mengontrol ya, entah mereka tiduran, ada yang belum mandi, ada yang pakai celana pendek tapi atasnya kemeja gitu, masih unyel-unyelan. Tapi mereka lucunya, ya nggak apa-apa frater Romo, saya menikmati kok kayak gini. Nah, ada hal-hal baru, tapi ada hal-hal yang kadang justru berhenti pada suatu proses bahwa kita tidak bisa bertumbuh dengan lebih baik. Situasi saat ini memang sulit, situasi saat ini memang penuh tantangan, tapi kita tidak diajak untuk kalah dengan keadaan, kalah dengan situasi yang justru kita keluhkan. Kita kok situasinya kayak gini, kok aku gak bisa berkumpul lagi sama teman-teman, kok aku harus online dan justru itu tugasnya makin banyak. Nah, kita bersama-sama sekali lagi berproses, sama-sama beradaptasi, dan sama-sama mempersiapkan sesuatu yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Maka dalam bacaan Injil hari ini, Yesus pun juga mengajak kita untuk bisa waspada, bisa bersiap-siap atas segala apa yang akan kita hadapi. Tentu seperti pencuri yang datang tidak tahu kapan ke tempat kita diajak untuk lebih menyadari dan mempersiapkan diri apa yang akan kita lakukan ketika sesuatu itu hadir dalam hidup kita. Dalam pengalaman kita saat-saat ini, kita tidak akan bisa menebak mungkin lebih parah lagi atau akan lebih baik lagi. Tapi apa yang kita lakukan sekarang itu justru menjadi cara kita untuk semakin dapat mempersiapkan diri kita sebagai bentuk pertanggungjawaban kita kepada Tuhan yang memberikan tanggung jawab dan kepercayaan kepada kita. Maka segala tugas pelayanan kita sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai murid, itu sungguh harus disadari sebagai sebuah kepercayaan dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Maka apa yang kita lakukan itu juga menjadi cara kita untuk mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Maka dalam pesta Santa Ursula dengan tema berani menghadapi tantangan dengan cara yang kreatif, kita diajak sejauh ini apakah saya sudah berani menghadapi situasi yang tidak mengenakan ini. Berani itu artinya apakah saya sudah beradaptasi, apakah saya sudah berproses sungguh, apakah saya juga sudah berjuang di tengah kendala-kendala yang saya hadapi.
baik guru, orang tua, para anak-anak, kita lihat apakah saya sungguh sudah menyadari ada keberanian, ada kesiapsediaan dalam diri saya untuk berdamai dengan situasi ini. Bukan justru mengeluh atau kalah dengan situasi yang menyulitkan, tapi berani untuk menghadapi dan menerima bahwa inilah kenyataan yang kita terima. Nah, kita sadari juga tantangan apa yang sebenarnya menjadi keluh kesah kita sehingga kita harus berproses dan berani menghadapi itu semua. Tentu bukan sekedar teknis dalam proses belajar, tapi kita harus berani melihat diri kita. Sejauh mana batin kita, hati kita sungguh-sungguh terbuka, sungguh-sungguh tulus, sungguh-sungguh mau berjuang untuk berproses. Apakah kita juga sudah berani untuk masuk ke dalam tantangan itu sendiri? Dan cara yang kreatif tentu sekali lagi membutuhkan semangat bahwa kita tidak boleh berhenti pada situasi yang menyulitkan, tapi justru berani menemukan cara-cara yang baru untuk memberikan kualitas pendidikan kepada anak-anak yang lebih baik lagi. Maka Bapak Ibu Guru dan saudara-saudari sekalian, mari kita bersama-sama berproses mempersiapkan diri kita, berjuang bersama untuk menyadari bahwa tanggung jawab kita sesuai peran dan tugas kita masing-masing itu perlu sungguh diwujudkan dengan segala kerelaan hati kita untuk mau memberikan sesuatu yang baik untuk sekolah kita, untuk anak-anak kita yang tercinta, maupun untuk masa depan bangsa ini. Maka mari kita berusaha membuka hati kita dengan semangat Santa Ursula yang sungguh pada zamannya punya keberanian dan rasa tidak takut untuk menghadapi segala ancaman sehingga dia mampu untuk bertahan dalam imannya dan keperawanannya. Dan keberaniannya itulah yang akhirnya membuat dia menjadi santa yang sungguh inspiratif, yang sungguh menggerakkan kita akan keberaniannya. Maka semoga dengan teladan Santa Ursula kita juga semakin berani menghadapi tantangan di masa kini dengan segala sesuatu yang kita miliki. Tentu segala potensi, segala hal-hal baik yang kita miliki itu kita berikan untuk kebaikan sesama kita, kebaikan hidup kita, bukan hanya untuk diri sendiri. Maka sesuai dengan kapasitas, kompetensi kita sebagai guru, orang tua, dan anak-anak, mari kita bersama-sama berkolaborasi, bersama-sama berjuang untuk semakin dapat memberikan sesuatu yang lebih baik kepada sesama kita. Semoga jarak antara kita yang sudah kita lalui melalui online ini, pembelajaran jarak jauh, tidak menghapus rasa atau olah rasa kita kepada sesama kita. Justru tantangannya semakin kita diajak untuk berjarak dalam situasi seperti ini, kita diajak untuk mengasah hati kita, berbela rasa, untuk semakin peduli dengan mereka yang sungguh kita layani. Semoga kesadaran akan hal ini menghidupi dan menghayati kita sebagai guru, sebagai orang tua, dan sebagai peserta didik yang ingin sama-sama berjuang, ingin sama merasakan kebaikan dan suatu yang lebih baik bagi kehidupan kita. Maka mari kita hening sejenak, kita mohon kepada Tuhan agar segala tugas dan tanggung jawab yang kita jalankan sungguh berkenan di hadirat-Nya dan rencana-rencana yang sudah kita persiapkan sungguh selaras dengan kehendak Tuhan. Dan kita yang ada di rumah, orang tua, anak-anak yang juga berjuang dapat semakin berproses, dapat makin bertahan, dapat semakin juga memiliki cara-cara yang kreatif untuk menemukan hal-hal baru yang mengembangkan satu sama lain. Maka mari kita hening sejenak.